Nama saya Siti Rama Arsya dengan NPM 2321020287. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pernikahan dalam matkul Fikih Munakahat. Pengertian nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan kholizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya, yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seseorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Dariyat ayat 49 yang berbunyi, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengakal syahwat." Hadis riwayat jamaah. Rukun-rukun nikah, yang pertama harus ada mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, dan yang terakhir ijab dan qabul. Adapun syarat nikah. Syarat nikah untuk mempelai laki-laki, yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua kemampuan sendiri, yang ketiga jelas identitas, dan yang terakhir tidak sedang menjalankan ihram. Adapun yang buat perempuan, yang pertama tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemampuan sendiri, yang keenam jelas identitasnya, dan yang terakhir tidak sedang dalam menjalankan ihram. Dan buat syarat-syarat wali, yang pertama harus laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, dan yang terakhir tidak sedang ibadah ihram. Sedangkan syarat-syarat buat saksi, yang pertama laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, dan yang terakhir yaitu tidak sedang ibadah ihram. Syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syaratnya ketat. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sampai sini saja penjelasan tentang pernikahan dalam matkul Munakahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.